Hai kawan-kawan, kami dari kelompok 5 peminatan psikologi, industri, dan organisasi akan membahas tentang Assessment Center Part 2. Apa aja sih yang akan kami bahas pada segmen ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Pembahasan pertama yaitu tentang tujuan dari Assessment Center. Tujuan pembentukan asesmen adalah untuk memilih calon-calon manajer yang kompeten dan siap menghadapi tugas-tugas pada posisi yang lebih tinggi. Selain itu, Assessment Center bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan agar siap menghadapi tugas-tugas yang akan diberikan ke depan, serta digunakan untuk proses seleksi dan penempatan kerja. Sehingga Assessment Center dapat digunakan dalam strategi pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Pembahasan kedua yaitu tentang manfaat dari Assessment Center. Assessment Center merupakan suatu metodologi untuk menilai atau mengevaluasi perilaku pegawai dalam pekerjaan, sehingga hasil dari proses Assessment Center dapat digunakan dalam strategi pengembangan SDM suatu organisasi. Manfaat yang dapat digunakan dari hasil Assessment Center antara lain: 1. Memperoleh kriteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu. 2. Mengidentifikasi kader-kader pemimpin melalui suatu metode yang memiliki akurasi dan objektivitas yang dapat diandalkan. 3. Menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana bagi pegawai. 4. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan manajerial pegawai. Manfaat yang diperoleh dari Assessment Center tersebut dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu saran atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan karir pegawai. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang program Assessment Center. R. Dennis Medelmis, Michel Ahid, Charles L. Greer menyatakan bahwa salah satu aspek yang menarik dari proses Assessment Center ialah bahwa ia mengkombinasikan sejumlah perangkat seleksi yang apabila digunakan terpisah hanya memiliki keabsahan terbatas ke dalam proses kombinasi yang memiliki keabsahan produktif dalam banyak bidang aplikasi. Teknik dan alat seleksi yang biasanya dipergunakan dalam Assessment Center mencakup latihan berdasarkan situasi seperti in-basket atau kotak surat, grup diskusi tanpa pemimpin, berbagai jenis simulasi permainan manajemen, presentasi lisan, ujian kepribadian dan kecerdasan, wawancara dan teknik lainnya, seperti tugas pembuatan tulisan kreatif. Aktivitas yang biasa digunakan dalam Assessment Center antara lain: pertama, Leaderless Group Discussion atau LGD atau diskusi kelompok tanpa pemimpin. 2. In-basket exercise atau kotak surat. 3. Management games atau permainan manajemen. 4. Wawancara. 5. Presentasi perorangan. 6. Pengujian. Kemudian ada prosedur lain seperti self-evaluation atau evaluasi mandiri, case discussion, diskusi kasus, autobiographical essay, daftar riwayat hidup, personal histories, sejarah perorangan, dan creative writing exercise atau tugas menulis kreatif. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.